Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiza Khairunasah. Dalam video ini akan menjelaskan kesimpulan dan refleksi yang saya peroleh dari topik perjalanan pendidikan nasional dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional. Untuk kesimpulan yang pertama, perjalanan pendidikan nasional di zaman VOC dan Hindia Belanda. Pendidikan dan pengajaran diserahkan kepada para pendeta Kristen tahun 1602. Beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai pada tahun 1854. Kemudian secara beriringan muncullah sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas dan rakyat hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung seperlunya saja, itu pun untuk mendukung usaha dagang Belanda. Selanjutnya didirikan sekolah guru di Salak yang kemudian pindah ke Magelang lalu ke Bandung pada tahun 1866. Pemerintah memberi kelonggaran kepada anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran hanya untuk calon-calon peserta didik dokter Jawa. Selanjutnya kesimpulan kedua untuk perjalanan pendidikan nasional pada zaman etik dan kebangunan nasional yaitu munculnya sekolah wanita oleh Raden Ajeng Kartini pada tahun 1912. Kemudian Budi Utomo yang lahir pada tanggal 20 Mei 1908. Namun masuknya anasir kebudayaan ke dalam sekolah-sekolah yang bermaksud mewujudkan perguruan kebangsaan dan masuknya anasir agama ke dalam sekolah-sekolah Islam tidak dapat menghapuskan corak warna jiwa kolonial dengan sekaligus. Untuk kesimpulan yang ketiga, yaitu perjalanan pendidikan nasional pada zaman bangkitnya jiwa merdeka, yaitu timbulnya cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran tahun 1920. Kemudian lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922. Kemudian muncul sekolah-sekolah yang berdasarkan keagamaan, Islam, Kristen, Katolik, di samping dasar-dasar keagamaannya masing-masing, memasukkan juga dasar dan semangat revolusioner. Kemudian kita masuk ke bagian yang selanjutnya yaitu refleksi. Di sini saya mengambil pidato sambutan oleh Ki Hajar Dewantara saat pemberian gelar Dr. Honoris Causa oleh Universitas Gadjah Mada pada 7 November 1956. Untuk poin pertama di sana disampaikan oleh beliau, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya. Artinya di sini adalah saya berefleksi diri untuk menjadikan pendidikan itu adalah sebagai tempat menanam benih kebudayaan. Dari pendidikanlah muncul peradaban-peradaban generasi Indonesia yang beradab dan berakhlak mulia. Kemudian poin kedua, di samping pendidikan kecerdasan pikiran harus ada pendidikan yang kultural. Nah, bersinggungan dan berkaitan dengan poin yang sebelumnya saya sampaikan adalah pendidikan bukan hanya sekedar untuk kecerdasan kognitif, tetapi juga untuk membangun moral dan etika peserta didik. Kemudian didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Dari sini saya juga berefleksi bahwa saya harus terus belajar menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar saya bisa mengajar peserta didik saya sesuai dengan zaman yang mereka tinggali saat ini. Poin selanjutnya, sebagai masyarakat yang paling kecil namun yang paling suci dan murni dalam dasar-dasar sosialnya, lingkungan keluarga merupakan suatu pusat pendidikan yang mulia. Nah, dari sini saya berefleksi diri bahwasanya nantinya ketika saya menjadi seorang ibu, saya ingin sedemikian rupa mengajar anak saya terlebih dahulu menerapkan ajaran-ajaran moral kebudayaan dari mulai keluarga saya sendiri. Karena seperti yang disampaikan oleh
Ki Hajar Dewantara adalah lingkungan keluarga merupakan suatu pusat pendidikan yang termulia. Selanjutnya, poin selanjutnya, tiap tahun pelajar-pelajar kita terus terancam oleh sistem penilaian dan penghargaan yang intelektualitas. Mereka belajar tidak untuk perkembangan hidup kejiwaannya, sebaliknya mereka belajar hanya untuk mendapatkan nilai tinggi dan hanya untuk sekedar mendapatkan ijazah. Dari sini saya berefleksi diri bahwasanya ketika nanti saya menjadi seorang guru, saya berusaha untuk menanamkan kepada peserta didik bahwa nilai bukanlah segalanya, namun proses pembelajaran itulah yang sebaik-baiknya. Di mana proses pembelajaran di sini dimaksudkan adalah proses pembelajaran yang jujur, berkepribadian baik, sehingga diharapkan nanti dari proses pembelajaran ini lahirlah generasi-generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia dan tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, poin selanjutnya, kita tidak harus menolak pengaruh kultural dari dunia luar. Ambillah sifat dasar yang ada di seluruh dunia yang dapat memperkaya kebudayaan nasional kita. Nah, dari sini saya berefleksi diri bahwasanya saya khususnya tidak perlu menutup diri dari pengaruh budaya luar. Saya bisa mengambil apa yang positif dari budaya-budaya bangsa lain untuk dijadikan bahan refleksi untuk budaya kita, untuk bahkan untuk memperkaya kebudayaan nasional kita. Cukup ambil yang baik-baiknya saja. Selanjutnya, pernyataan Ki Hajar Dewantara yang satu ini juga merupakan salah satu refleksi diri bagi saya, yaitu pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidupnya, dan tumbuhnya kodrat anak, bukan dasarnya. Dari sini saya berefleksi diri bahwa saya nanti ketika menjadi seorang guru harus mengetahui apa yang menjadi kompetensi di dalam diri anak didik saya. Lalu dari sanalah saya berangkat untuk mengembangkan apa yang menjadi potensinya, bukan menuntut peserta didik untuk menjadi pribadi yang bukan sebenarnya adalah pribadi dia. Bukan memaksakan apa yang menjadi keinginan saya untuk dilakukan oleh peserta didik. Namun apa yang menjadi kodratnya, apa yang menjadi bakat dan minatnya, itulah yang sebisa mungkin saya arahkan agar dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut. Baiklah, sekian penjelasan mengenai kesimpulan dan refleksi dari topik 1 perjalanan pendidikan nasional dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.